Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 12, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penurunan titik beku larutan ya. Nah, baik. Nah, kita lihat apa itu penurunan titik beku larutan. Nah, semua sifat koligatif itu berawal dari terjadinya penurunan tekanan uap. Kalau kita masukkan suatu zat terlarut ke dalam pelarut murni, akan berakibat yang pertama terjadi penurunan tekanan uap. Nah, dengan terjadinya penurunan tekanan uap, ini mengakibatkan hal-hal lain, seperti terjadi kenaikan titik didih. Nah, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, yang berikutnya, selain terjadi kenaikan titik didih, terjadi juga penurunan titik beku. Artinya, suatu larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari titik beku pelarutnya. Selisih dari titik beku pelarut dengan titik beku larutannya itulah yang disebut dengan penurunan titik beku. Nah, atau secara matematis bisa kita tulis delta TF penurunan titik beku itu adalah titik beku pelarut dikurangi dengan titik beku larutan. Tetapi kalau titik beku larutan tidak diketahui, kita bisa menentukan nilai delta TF dengan menggunakan rumus KF dikali dengan molal. Nah, kita lihat bagian-bagian dari rumus ini. Yang pertama delta TF ini adalah penurunan titik beku. Yang kedua yaitu TF, inilah titik beku larutannya ya. Yang ketiga, yang kita perlu tahu lagi TF0. TF0 itu titik beku pelarutnya. Jika pelarutnya air, maka TF0 itu nilainya 0 ya. Kemudian yang berikutnya yaitu KF. KF itu adalah penurunan titik beku molal yang harganya tergantung pada pelarutnya. Kalau pelarutnya air, maka kita gunakanlah KF dari air ya. Kemudian yang berikutnya M, ini adalah kemolalan. Nah, baik adik-adik, di sini kita nanti akan bahas 3 contoh soal. Sebelum kita ke contoh soalnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya ya. Baik, sekarang kita lihat soal yang pertama. Nah, pada soal pertama dikatakan sebanyak 620 gram etilen glikol dilarutkan dalam 5 kg air. KF air 1,86. Tentukan titik beku larutan tersebut pada tekanan 1 atm. Baik, di sini kita diminta menentukan titik beku larutan ya. Nah, untuk menentukan titik beku larutan, maka kita harus ingat gimana caranya. Titik beku larutan itu adalah titik beku pelarut dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui di soal ini ya. Yang pertama yang diketahui ini, massa terlarut etilen glikol sebagai terlarut sebanyak 620 gram ya. Nah, yang kedua yang diketahui air sebagai pelarut. Massa pelarutnya adalah 5 kg atau 5.000 gram ya. Kemudian yang diketahui lagi KF air. KF air itu sebesar 1,86 ya. Nah, kita disuruh cari apa? Yang disuruh cari, yang ditanya titik beku larutannya. Berarti yang ditanya adalah TF. Baik, kita jawab ya. TF, titik beku larutan tadi, lebih rendah dari titik beku pelarut. Berapa lebih rendahnya? Ya, sebesar penurunannya. Sehingga bisa kita rumuskan, titik beku larutan itu adalah titik beku pelarut dikurang penurunan titik bekunya ya. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. TF0 itu titik beku pelarut. Pelarutnya adalah air, tentu 0. Dikurang delta TF. Kita carilah delta TF-nya. Nah, tentu dengan menggunakan rumus apa tadi? KF dikali molal. Baik. Nah, di sini molalnya kan belum tahu.
Maka kita terjemahkanlah molal itu jadi gram per mr dikali 1000 per pelarut. Nah, kita tinggal masukkan angkanya ya. Berarti delta TF sama dengan KF. Berapa KF-nya? 1,86. Kemudian gram di sini massa zat terlarutnya 620. Kita bagi MR-nya. MR-nya udah diketahui 62. Ya, kita kali 1000 dibagi massa pelarutnya, airnya 5000. Nah, 620 dengan 62 ini bisa kita sederhanakan jadi 10. 1000 dengan 5000 bisa kita sederhanakan jadi 5. 10 dibagi 5 itu 2. 2 kali 1,86, maka dapatlah delta TF-nya 3,72. Nah, nilai 3,72 inilah yang kita substitusikan kemari. Sehingga dapatlah kita TF-nya, yaitu 0 dikurang 3,72, maka dapatnya adalah min 3,72. Nah, itulah titik beku larutannya ya. Itulah titik beku larutan. Baik. Sekarang kita akan lihat soal yang berikutnya ya. Soal yang kedua. Nih, pada soal yang kedua, di sini ada larutan 6,4 gram. Ada larutan 6,4 gram ya, 6,84 gram zat non elektrolit dalam 200 ml air membeku pada suhu yang sama dengan larutan 1,8 gram glukosa dalam 100 ml air. Nah, pertanyaannya adalah bila massa jenis air 1 gram per mililiter, tentukan massa molekul relatif zat X. Nah, jadi ada zat X sebanyak 6,84 gram dilarutkan dalam 200 ml air. Larutannya membeku pada suhu yang sama. Nah, di situ kata kuncinya. Membeku pada suhu yang sama dengan larutan glukosa. Yang ditanya berapa mR zat X. Jadi kita langsung ke kata kuncinya, yaitu larutan X membeku pada suhu yang sama dengan larutan glukosa. Kalau membeku pada suhu yang sama, artinya apa? Artinya berarti di sini nilai delta TF-nya sama. Berarti bisa dikatakan nilai delta TF larutan X akan sama dengan nilai delta TF dari larutan glukosa. Itu dia. Nah, sekarang kita terjemahkanlah delta TF. Delta TF masing-masing kita pecahkan jadi KF dikali dengan molal. Yang glukosa juga delta TF-nya itu sama dengan KF dikali molal. Jadi kita langsung ke kata kuncinya karena dia membeku pada suhu yang sama. Sekarang saya tanya adik-adik, mana yang bisa dicoret ini? Yang kiri dan kanan. Nah, karena pelarutnya sama-sama air, maka KF-nya bisa kita coret kiri kanan. Tapi molalnya belum tentu sama. Sekarang kita terjemahkan molal masing-masing. Molal X adalah gram X. Berapa gram X-nya? Di soal 6,84. Nah, kita bagi dengan MR. MR kita mau cari ya. Dikali 1000 dibagi dengan pelarut atau air yang digunakan untuk melarutkan zat X. Yaitu sebanyak berapa? 200. Airnya sebanyak 200. Nah, untuk glukosa, coba kita lihat. Gramnya berapa glukosa? Nah, ini ada 1,8 ya. 1,8. Kemudian kita bagi dengan MR glukosa. MR glukosa sudah ada di sini. Sudah ada berapa? 180. 180 ya. Oke, kita kali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya yang digunakan melarutkan glukosa. Berapa? 100. Masukkan 100. Nah, sekarang kita bisa coret ini. Ini kita bisa coret 1000. Ini bisa kita coret 1000. Nah, ini kita bisa coret sini 1000 dengan 200 jadi 5.
maka dapatlah kita MR-nya 6,84 dikali 5 dibagi MR, ya, dibagi MR, ini sama dengan 1,8 dibagi 18, 0,1. 0,1 ya. Dari sini kita bisa dapat berarti MR sama dengan 6,84 dikali 5 itu 34,2 dibagi 0,1, maka dapatlah MR-nya 342. Oke, itu dia ya. Baik, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini kita singgung kembali mengenai diagram PT. Ya, kita singgung kembali mengenai diagram PT. Nah, adik-adik, kalau ada tertulis diagram PT begini, di sini yang perlu kalian ingat, yang perlu diingat nanti, ya, selalu ada dua besaran. Nah, ini yang pertama ini. Yang 2,5, baru yang ini ada 2 derajat Celcius. Jadi begini, di dalam diagram PT, yang di sini adalah delta TF. Itu diingat ya. Yang di sebelah sini, itu delta TB. Itu diingat. Berarti ini kenaikan titik didih, yang ini adalah penurunan titik beku. Kita baca soalnya. Gambar di bawah adalah diagram PT benzen. Dan larutan 6,4 gram zat X dalam 100 gram benzen. Yang ditanya berapa MR zat X. Ingat kalau ada diagram PT, nah maka kurva yang atas ini untuk pelarut. Kurva yang di atas ini untuk pelarut. Artinya inilah diagram PT benzen. Dan kurva yang di bawah ini adalah diagram PT untuk larutan X dalam benzen. Nah, jadi makanya yang di sini adalah delta TB, yang di sini adalah delta TF. Mana yang kita gunakan, delta TB atau delta TF? Karena di soal diketahui KF benzen, maka kita menjawabnya bergerak dari delta TF. Langsung masuk ke rumus delta TF. Delta TF sama dengan KF dikali molal. Molalnya pecahkan langsung. Jadi gram per MR dikali 1000 dibagi dengan pelarut. Dah, kita tinggal masukkan delta TF-nya. Nah, ini yang di bawah ini yang kita pakai delta TF nih ya. Delta TF-nya 2,5. Ya, KF-nya di soal ada ini 5. KF-nya 5, udah. Kemudian gram di sini massa terlarutnya. Lihat. 6,4 gram zat X. 6,4 gram zat X itu terlarutnya. Dibagi MR. Kita mau cari. MR yang kita mau cari. Kali 1000 dibagi pelarutnya. Pelarutnya ini 100 gram benzen. Masukkan. 100 gram benzen. Nah, ini kita bisa coret nih. Jadi 10. Berarti ini juga bisa kita coret 2,5 dengan 5 jadi 2. Berarti dapatlah kita MR sama dengan 2 dikali 6,4 dikali dengan 10. Berarti 2 dikali 64, 128. Maka jawabannya adalah dodol. Nah, adik-adik, ini video kita tentang penurunan titik beku. Sampai ketemu kita di video berikutnya tentang tekanan osmosis ya, atau tekanan osmotik. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.